dalam kepengurusan PPDI, Persatuan Perangkat Indonesia, meskipun orang desa, jangan dianggap katrok semua lah. Mereka juga punya kiat dan punya siasat dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Sebetulnya gerakan tanggal 14 Januari 2014 kemarin itu supaya soft, tidak bombastis, sehingga tidak diharapkan tidak banyak halangan. Itu dikemas dalam Silatnas, Silaturahmi Nasional. Tempatnya ada di sekitar Monas dan depan Istana Negara. Setelah diketahui oleh Kepala Staf Kepresidenan dalam ini Pak Muldoko, maka jam 22.30 baru ketika sudah mulai datang digerakkan oleh semua aparatur, ya tentu dari unsur TNI, dari unsur Polri dan seterusnya lah, melalui Kapolda Metro Jaya. Mereka mengarahkan agar tidak melakukan silatnas atau unjuk rasa begitulah di depan Istana Negara, karena itu pasti akan terjadi karakter assassination terhadap presiden itu. Maka dengan segala upaya dan segala daya kekuatan, kemudian seluruhnya digiring untuk masuk Gelora Bung Karno. Tapi intinya sebetulnya mereka mau demo. Secara eksklusif memang perangkat desa seluruh Indonesia itu punya organisasi sendiri, namanya PPDI. Eksistensi dan gerakannya barangkali masih segar dalam ingatan kita, bahwa kemarin tanggal 14 Januari 2019 mereka turun dari gunung, kampung, dan desa. Jumlah yang hadir lebih kurang 68.000 perangkat desa Indonesia secara perwakilan. Kehadiran daripada keluarga besar PPDI ke Jakarta tanggal 14 Januari 2019 kemarin adalah dalam rangka menagih janji. Kepada siapa? Kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia definitif saat ini. Karena pada tahun 2014 beliau dengan tegas dan jelas, ada rekaman videonya, bahwa apabila Jokowi JK dipercaya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka akan memberi setiap desa 1,4 miliar dan akan mengangkat perangkat desa Indonesia menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap. Itulah sebetulnya yang dituntut oleh keluarga besar PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dalam aksinya tanggal 14 Januari kemarin, yang kemudian dikenal dari Gerakan 141. Janji presiden itu tidak mungkin bisa dipenuhi, karena waktu memberi janji barangkali tidak difikir, tidak dikaji lebih dulu secara mendalam. Pak Jokowi dan Pak JK gegabah. Mengapa demikian? Secara konstitusi hampir tidak mungkin bahwa perangkat desa itu diangkat menjadi PNS. Alasannya apa? Jelas bisa dilihat. Satu, apabila perangkat desa itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka statusnya akan berubah. Yang semula menjadi perangkat desa, kemudian akan berubah menjadi perangkat daerah atau perangkat kabupaten. Ujungnya apa? Ujungnya adalah, itu adalah pintu masuk, desa akan berubah menjadi kelurahan. Apabila sampai desa berubah menjadi kelurahan, inilah yang kita takuti bersama. Itu adalah delik, itu adalah kiat negaranisasi, di mana akan mengkup semua sumber daya alam, aset-aset desa menjadi aset kabupaten atau pemerintah daerah. Itu yang implikasi pertama. Implikasi kedua, saudara sekalian, apabila perangkat desa itu diangkat sebagai pegawai negeri sipil, maka akan membebani keuangan negara, karena jumlah perangkat desa itu lebih besar daripada TNI dan Polri. Bisa kebayang? Nah, karena secara hukum yakin bahwa itu tidak bisa dipenuhi, akhirnya membuat cara coba-coba lah. Bahasa saya ya sedikit ngibul-ngibul lagi gitu. Jadi utang janji dibayar janji lagi. Apa pidato presiden waktu menerima keluarga besar PPDI di gedung Stadion Gelora Bung Karno? Mereka menjanjikan lagi bahwa perangkat desa gajinya akan disetarakan dengan gaji pegawai negeri golongan 2A. Beliau presiden juga menjanjikan bahwa
dalam 2 minggu terhitung tanggal 14 Januari 2019, revisi peraturan pemerintah atas undang-undang desa itu akan direvisi agar memungkinkan untuk itu. Perlu saya jelaskan, Parade Nusantara adalah sebagai organisasi yang bertindak selaku inisiator, motor, dan pelopor lahirnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi kami paham betul apa yang tersurat maupun tersirat di dalam Undang-Undang Desa maupun peraturan pemerintahnya. Di dalam revisi itu nanti pun akan ada hambatan yang dasar, tidak mudah untuk diatasi. Karena sesungguhnya nanti harus diatur gaji perangkat desa yang oleh Presiden akan disetarakan dengan gaji pegawai negeri 2A, itu nanti akan diambilkan dari pos anggaran apa? Kalau dianggarkan dari pos anggaran APBN, bisa dilihat sama-sama, pos APBN saat ini tidak ada nomenklatur anggaran untuk gaji pegawai negeri setara dengan golongan 2A. Nah, kalau itu belum termaktub dalam nomenklatur APBN, apakah itu akan diambilkan dari dana desa? Kalau gaji perangkat desa yang akan disetarakan dengan golongan 2A PNS tadi diambilkan dari pos dana APBN, yaitu dana desa, tentu dalam hal ini agak kontraproduktif. Karena apa? Daya dorong jumlah alokasi dana pembangunan desa untuk pembangunan infrastruktur desa akan terpolarisasi, akan terdistorsi, kemudian akan ada kekurangan jumlahnya. Apa tidak menjadi gejolak oleh rakyat desa di Indonesia? Kalau itu misalnya tidak mungkin akan diambilkan dari ADD. Apa itu ADD? Adalah alokasi dana desa. Sumbernya adalah dari APBD kabupaten. Nah, kalau itu sampai dianggarkan 10%, kan hitungannya begini, alokasi dana desa jumlahnya adalah 10% dari DAU, dana alokasi umum yang diberikan pada pemerintah kabupaten kota setiap tahun anggaran. Nah, kalau 10% ADD itu yang akan dialokasikan untuk gaji perangkat desa di masing-masing kabupaten secara setara dengan golongan 2A, tentu itu jumlahnya akan dahsyat. Saya katakan lebih kurang 2/3 akan terserap untuk gaji perangkat desa. Nah, yang terjadi kemudian adalah apakah pemerintah kabupaten masing-masing di seluruh Indonesia itu akan taat, patuh dan tunduk atas itu? Jadi saya sebetulnya akan menandaskan bahwa janji Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala terhadap perangkat desa adalah tidak bisa dipenuhi. Mereka hanya mengalihkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan janji selama 2 minggu ke depan akan diganti dengan peningkatan kesejahteraannya melalui pendapatan gaji perangkat desa setara dengan gaji pegawai negeri golongan 2A. Jangan sampai terjadi ibaratnya Pak Jokowi JK itu utang kerbau, karena tidak mampu mengembalikan maka dikembalikan berupa kambing. Undang-undang desa yang melahirkan dana desa itu ditetapkan oleh DPR RI melalui sidang paripurnanya tanggal 13 Desember tahun 2013. Pak Jokowi pada saat itu masih gubernur DKI. Ya. Kemudian undang-undang desa ini diundangkan oleh Presiden, saat itu adalah Presiden SBY, itu pada tanggal 15 Januari tahun 2014 dengan registrasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di dalam Undang-Undang Desa itu mengamanatkan dengan pasal yang cukup limitatif, artinya tidak perlu penafsiran, bahwa alokasi dana pembangunan desa adalah 10% blok grant langsung dari APBN, bahwa dana desa ini adalah amanat Undang-Undang Desa. Perlu dipahami bahwa Presiden tupoksinya adalah melaksanakan amanat undang-undang. Siapapun presidennya, siapapun saya katakan, tidak harus Pak Jokowi, ya, harus melaksanakan mengucurkan dana desa. Apakah itu uangnya Pak Jokowi? Bukan. Itu adalah uang dana desa, amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kenapa itu perlu saya tegaskan? Saya tidak mau rakyat desa kemudian disesatkan pemahamannya bahwa seakan-akan ini adalah dananya dari Presiden. Ini dana dari anggaran negara yang akan harus wajib dicairkan siapapun presidennya.
PP itu tidak selesai direvisi dan isinya memang tidak memadai untuk menjawab keluarga besar PPDI ini mendapatkan penghasilan setara dengan gaji pegawai golongan 2A, maka untuk pertama kali di Indonesia akan ada sejarah baru. Saya selaku kuasa hukum dari PPDI akan melaporkan Presiden Republik Indonesia ke Mabes Polri. Pasal terapannya apa? Bisa jadi kami akan kemas sebagai kebohongan publik. Karena itu jangan mudah berjanji apabila tidak yakin bisa dipenuhi.